Tes tes. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kali ini saya akan membahas soal-soal yang berkaitan tentang logaritma. Nah, ini bisa dibilang sebagai soal latihan ya. Ini pembahasannya. Semoga menambah sedikit pengetahuan kita ya, tambah gitu. Baik, ini ada beberapa soal yang memang saya buat sendiri. Ini tidak sebelumnya belum saya hitung, belum saya itu ya saya buat saja dulu gitu. Nah, soal pertama adalah hitunglah nilai dari akar 6 log 1/181 dikali 21/181 dikali 27 log akar 1/8 dikali 2 akar 2 log 6. Nah, logaritma itu jadi kita bentuk dalam bentuk akar-akar dulu ya. Jadi bentuk pangkat dulu. Jadi misalkan akar 6 itu, ini soalnya seperti ini. Akar 6 itu kan akar 6 log 1/81 ya dikali 27 log akar 1/8 dikali oleh 2 akar 2 log 6. Nah, kita ubah dulu 6 ini adalah 6 pangkat setengah. Akar 6 itu adalah 6 pangkat setengah log 1/8 1/81 itu kan berarti 1/3 pangkat 4 sehingga dia menjadi 3 pangkat negatif 4 dikali oleh 27 itu adalah 3 pangkat 3 log. Nah, ini 1/8. 1/8 itu kan 1/2 pangkat 3 ya. 8 itu 2 pangkat 3. Sehingga itu adalah menjadi 2 pangkat karena letaknya di bawah minus 3/2 ya. Karena ini di sini juga ada 2. Di sini ada 2 ya. Ini adalah 1/8. 2 pangkat 3 jadi negatif 3/2. Dikali, nah 2 akar 2 itu artinya 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat setengah. Ditambahkan saja, jadi 2 pangkat 3/2 log 6 pangkat 1. Nah, sekarang kita ambil sifat-sifat logaritma ya. Ini karena perkalian dan ini ada pangkat dulu ya, pangkatnya kita pisah, maka menurut sifat logaritma ini menjadi negatif 4 dibagi setengah ya, negatif 4 dibagi setengah dikali yang ini min 3/2 negatif 3/2 dibagi 3 min 3/2 dibagi 3 dikali yang ini 1 dibagi 3/2. Nah, karena pangkat yang ini sudah kita ambil semuanya, maka tersisa yang tidak punya pangkat. Berarti sisalah 6 log 3 dikali 3 log 2 ya, dikali 2 log 6. Nah, 3 dengan ini menurut sifat logaritma bisa kalian coret ya, bisa kita coret nih. Sebenarnya bukan coret ya, tapi tidak apa-apa, menjadi sisa 6 log 6. Nah, negatif 4 dibagi setengah itu adalah negatif 8 ya. Min 3/2 dibagi 3. 3/2 dibagi 3 atau dikali 1/3. Jadi negatif setengah dikali negatif setengah. 1 dibagi 3/2 menjadi 2/3. Ya. Nah, ya sementara ini menjadi 6 log 6. 6 itu kan menjadi 1 ya. Kalikan saja. Maka ini bisa coret menjadi 4 ya. Jadi hasilnya adalah 8/3. Nah, itu untuk soal pertama ya. Pembahasannya bentuknya seperti itu. Nah, untuk soal kedua itu bentuk soalnya seperti ini. Nilai dari 2 log 6 dipangkatkan 2 ya, dikurang 2 log 3 dipangkatkan 2 per 2 log akar 18. Nah, bentuk seperti ini ya. Biar lebih jelas dulu. Nah, kita gunakan sifat logaritma. Saya tulis di sini nih. 2 log 6. 2 log 6 karena 6 ini bisa dipecah menjadi 2 log 2 kali 3 ya. Maka ini menjadi 2 log 2 ditambah 2 log 3. Nah, karena 2 log 3 di sini tidak tahu nilainya ya kan, tidak kita hitung nilainya, maka ini saya misalkan A. Ini jadi misal A. Misal A ya. Yang 2 log 2 itu nilainya 1 sehingga hasilnya adalah 1 tambah A. Nah, 2 log 3 kita tahu nilainya nanti A. Sekarang kita hitung yang 2 log 18. Ya, 2 log akar 18. Ini berarti 2 log 18 pangkat setengah. Menurut sifat logaritma menjadi setengah dikali 2 log 18. Nah, kita hitung dulu 2 log 18 ini berapa setengahnya, kita taruh itu dulu ya. Sehingga 2 log 18 di sini saja ya. 2 log 18 ini menjadi 2 log
berapa kali berapa yang hasilnya 18 gitu ya. Ini adalah 9 kali 2 ya kan. 9 kali 2 berarti 2 log 9 ditambah 2 log 2. Nah, karena 9 itu adalah 3 kali 3, kalian boleh gunakan, maka ini menjadi 2 log 3 kali 3 ya. Jadi 2 log 3 ditambah 2 log 3 ditambah 2 log 2. Nah, mudah-mudahan nampak ya. 2 log 3 itu adalah A. A tambah 1, jadi 2A tambah 1. Oke. Nah, karena kita sudah dapat angkanya semua dalam bentuk A, kita masukin saja ya. Kita masukin saja di sini. Nah, ini saya hapus dulu ya biar lebih jelas, lebih nampak ya. Saya hapus di sini. Nah, tadi itu nilai yang ini adalah A tambah 1 atau 1 tambah A. A tambah 1 kuadrat dikurang 2 log 3 adalah A di A kuadrat. Yang di sini ya tadi itu adalah setengah dikali 2A tambah 1. Bentuknya seperti itu ya. Dari angka-angka sebelumnya. Boleh dicatat dulu karena ini dihapus tadi. Nah, dikuadratkan. Ini bentuk kuadratnya menjadi A kuadrat tambah 2A tambah 1 dikurang A kuadrat per setengah dikali 2A tambah 1. Karena ini sama, boleh dicoret, maka menghasilkan 2A tambah 1 dibagi setengah per 2A tambah 1. Nah, ini sama, maka kita bisa mencoretnya. Maka menghasilkan 1 dibagi setengah. 1 dibagi setengah hasilnya adalah 2. Gitu. Jadi hasilnya adalah 2. Oke. Nah, untuk selanjutnya soal ketiga adalah jika A log B sama dengan 3/4 dan B log AC sama dengan 5/6, maka nilai dari C log AB. Nah, ini sebenarnya kita tinggal main-mainkan saja ya nilai-nilai uh, logaritmanya. Kita tahu bahwa A log B ini sama dengan 3/4. Ya, kemudian B log AC, ya, B log AC itu sama dengan 5/6. Nah, kita pecah dulu. AC itu kan hasil perkalian ya, maka menurut sifat logaritma kalau dikali itu bisa ditambah. Berarti log B log A ditambah B log C, itu hasilnya 5/6. Oke, saya ubah dulu ya di sini ya. Jika A log B sama dengan 3/4, maka kalau dibalik menurut sifat logaritma, jika jadi B log A itu dibalik saja menjadi 4/3 gitu ya. Nah, oke, ini saya lupa nih. B log AC sama dengan 5/6. Maka B log menurut sifatnya kalau dikali itu menjadi tambah. B log A ditambah B log C sama dengan 5/6. Nah, kita masukin angka-angkanya. B log A itu 4/3. Maka 4/3 ditambah B log C sama dengan 5/6. Nah, sehingga kalau B log C sama dengan 5/6 dikurang 4/3. 6, 8 menjadi min 3/6 ya jadinya B log C. Kalikan 2, 6, 8, min 3/6. Sehingga B log C sama dengan min setengah. Minus setengah. Nah, sekarang diminta adalah C log AB. Nah, C log AB ini sama dengan karena dikali maka menjadi C log A ditambah C log B. Nah, kita bolak-balik di sini ya. C log A itu berapa, C log B itu berapa. Nah, kalau B log C sama dengan setengah, min setengah ya, ini di sini saja nih. Wah, panjang ternyata ya. Sehingga kalau B log C sama dengan min setengah, maka C log B sama dengan dibalik. Jadi min 2/1 atau dapatnya min 2. Itu adalah C log B. Nah, supaya dapat C log A, ini kita gunakan sifat lagi menjadi C log B dikali B log A. Nah, sifat itu. Nah, C log B berapa? C log B. C log B itu hasilnya adalah min 2. Kemudian B log A hasilnya adalah 4/3. Maka hasilnya negatif 8/3. Nah, kita masukin angka-angkanya seperti ini. C log A nilainya min 8/3 ditambah C log B nilainya negatif 2. Min 6 berarti min 14/3. Maka ini nilai akhirnya seperti itu ya. Oke.
Nah, soal keempat ya, soal selanjutnya adalah jika diketahui bahwa X sama dengan log A dan Y sama dengan log B dan C sama dengan log dan Z sama dengan log C. Nah, kalau tidak diketahui di sini ya basisnya itu artinya 10 ya. Kalau tidak ditulis itu artinya 10 log B, 10 log C gitu ya. Cuman informasi saja. Maka bentuk sederhana dari log A kuadrat per B akar pangkat 3, akar dari C pangkat 3 dalam X, Y, dan Z adalah. Nah, menurut sifatnya ini kan dibagi log A kuadrat per B dikali akar pangkat akar C dari akar dari C pangkat 3. Maka ini kalau dia dibagi menjadi dikurang ya, kemudian kalau ini dikali menjadi tambah. Maka menurut sifatnya menjadi log A kuadrat dikurang log B ditambah log akar pangkat akar dari C pangkat 3. Nah, kemudian sifat logaritma pangkat itu 2 itu bisa ke depan, jadi 2 dikali log A ini tetap jadi log B ya. Kemudian ini kan ini artinya pangkat 3 per 2 ya, jadi log C pangkat 3 per 2 sebenarnya kan, jadi 3 per 2 dikali log C. Nah, log A tadi itu nilainya adalah X, jadi 2X kurang Y tambah 3 per 2 Z begitu ya, dalam bentuk X, Y, dan Z. Nah, ini bentuk sederhananya begitu. Oke, soal selanjutnya adalah soal kelima atau soal terakhir ya. Jika M dan N merupakan penyelesaian dari sistem sekian, maka nilai M tambah N. Nah, oke, kita buat dulu ya. Jadi 3 log X itu nanti kita misal saja, misal ini tulisnya misal. Kalau tidak tulis tidak boleh. 3 log X sama dengan A, misal ya. Dan 2 log Y sama dengan B. Maka yang pertama itu sistemnya menjadi A tambah B sama dengan 4, begitu ya. Nah, itu sudah kelihatan cara menyelesaikannya. Kemudian 3 log X kuadrat, artinya kan menjadi 2 dikali 3 log X ya. 2 dikali 3 log X. Artinya menjadi 2A. Nah, nanti. Kemudian kalau misalkan 4 log 4Y kuadrat, maka ini menurut sifatnya menjadi 4 log 4 ditambah 4 log Y kuadrat. Nah, 4 log 4 adalah 1, kemudian 4 log Y kuadrat menjadi 2 dikali 4 log Y. Nah, ingat bahwa yang kita misalkan itu adalah 2 log Y yang sama dengan B. Nah, maka sifat ini harus diubah dulu ya. Yang 4 ini harus diubah dulu menjadi yang ini ya. Kita harus mengubah ini dulu. 4 log Y nya berapa? Nah, 4 itu kan 2 pangkat 2 ya. Kemudian log Y pangkat 1. Menurut sifatnya menjadi 1 per 2 dikali 2 log Y. 2 log Y adalah B gitu ya. Jadi yang ini ya. Jadi yang ini bisa kita buat menjadi 1 tambah 2 dikali 4 log Y tadi adalah setengah kali 2 log Y. Nah, itu gak susah ya. Ini dicoret bisa menjadi 1 tambah 2 log Y. 2 log Y adalah B, maka jadi 1 tambah B. Nah, maka soal ini berubah menjadi 2A dikurang 1 tambah B sama dengan minus 1. Nah, karena ini sudah tidak cukup ya, ini saya hapus dulu. Ini pemisahan-pemisahannya saya hapus karena sudah kelihatan cara menyelesaikannya. Ya. Nah, maka tinggal kita selesaikan jadi A tambah B sama dengan 4 ya. Ini adalah 2A dikurang B sama dengan ini jadi minus 1 sebenarnya sama dengan 0. Tinggal tambahkan ya jadi 3A sama dengan 4. Betul ini minus 1. Oh sorry, ini sama dengan 1 ya, ini sama dengan 1. Sama dengan 1, jadi ini harus sama dengan 2 berarti kalau dipindahkan. Ini kan jadinya 2A dikurang 1 dikurang B sama dengan 1. Jadi 2A dikurang B sama dengan 2. Nah, ke situ ya. Jadi kalau tambahkan 3A sama dengan
6, maka A sama dengan 2. Kalau A sama dengan 2, maka otomatis B-nya juga 2. Nah, A tadi apa? A itu adalah 3 log X. Nah, 3 log X sama dengan 2. 3 log berapa sih yang hasilnya 2? Maka X-nya itu adalah 9. Dan dengan cara yang sama, 2 log Y sama dengan 2, maka Y-nya adalah 4. Sehingga M tambah N ini adalah M, dan ini adalah N. M tambah N-nya adalah 13. Gitu, ya. Demikian pembahasannya, mudah-mudahan menambah ilmu kita ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.